perjumpaan kedua ini, saya yakin ada beberapa yang mengikuti dari awal di tanggal 7 dari luar kota, banyak juga, kemudian dari seluruh paroki di penjuru Keuskupan Agung Jakarta. Kita berjumpa lagi di rangkaian Festival Api Karunia Tuhan yang telah terselenggara di tanggal 7 dan hari ini di tanggal 14 Desember 2022 ini. Dan tentu saja Ibu Bapak semua akrab sekali dengan Api Karunia Tuhan, yaitu program pengajaran kitab suci secara online melalui kanal YouTube Komsos KAJ maupun Hidup TV. Saat ini mari kita buka perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Yosef Susanto dan dilanjutkan dengan renungan. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkest night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita berani masuk dalam keheningan, berjumpa dengan diri kita. Lihatlah sudah sejauh mana kita melangkah, kemana kita melangkah. Apakah kita mendekat pada Tuhan atau semakin menjauh? Kita siapkan diri kita, budi dan hati kita. Biarlah diri kita dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Undanglah Tuhan dalam ruangan ini, turun atas diri kita masing-masing. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Kadosh, 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 Adonai Shebaot. Kuasailah Tuhan hati kami di sini. Kuasai tempat ini dengan kekudusan-Mu. Biarlah Kau buka diri kami, pikiran dan hati kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sumber kasih, Putra-Mu Yesus Kristus sudi lahir ke dunia, yang kelahirannya sedang kami nantikan. Ajar kami setiap hari untuk mampu melihat jalan-jalan-Mu yang tidak terselami dan tidak terpikirkan. Ajar kami ya Tuhan mampu tunduk dalam kehendak-Mu, semakin peka pada tuntunan kasih-Mu. Biarlah kesempatan kami di masa Advent ini membantu kami mempersiapkan diri, sehingga kami boleh berharap rahmat karunia Natal yang istimewa bagi kami saat ini. Berkati kami semua ya Tuhan dengan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Selamat sore Bapak Uskup, Romo Adi, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku yang terkasih.
Pertama kali saya bernyanyi di depan Bapak Uskup. Biasanya di OKS, di Praise and Worship itu udah biasa. Saudara-saudaraku terkasih, apa kabar Anda hari ini? Coba dong, kasih senyuman terindah buat Tuhan sekarang. 1, 2, 3. Senyuman kok. Biarlah dibalik masker-masker Anda, kita bisa memberikan senyuman yang terbaik di Minggu Gaudete ini. Sayangnya di zaman seperti ini ada banyak orang yang senyumannya hanya berhenti sampai di bibir, tidak sampai ke hati. Bibir tersenyum tapi hati masih banyak yang menangis karena aneka macam persoalan-persoalan dan masalah-masalah kehidupan. Syukur, saya bersyukur luar biasa dengan kegiatan ini, dengan acara ini, kita semua diajak untuk mengolah kehidupan kita. Karena seringkali hidup susah sekali untuk dipahami. Jalan Tuhan seringkali penuh dengan liku. Bahkan ada lubang-lubang yang seringkali membuat kita jatuh, bahkan kita tersesat. Karena kita seringkali mau ikut jalannya kita sendiri. Tuhannya sudah kasih petunjuk demi petunjuk, tapi kita pura-pura tuli. Kita pura-pura tidak melihat, sehingga kita semakin menjauh dari kasih-Nya. Saudara-saudaraku terkasih, saya cuma memberi garansi ya. Tema yang akan diajarkan oleh Bapak Uskup sore hari ini, TOPBGT, tuh lihat 6. Bagus banget. Inilah yang menjadi tema Natal untuk PGI dan KWI. Diambil dari Matius bab 2 ayat 12. Catat baik-baik, mungkin bisa menjadi pertanyaan buat door prize. Matius bab 2 ayat 12. Lalu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudaraku terkasih, pasti saya yakin Bapak Uskup bisa membongkar karakterisasi dari para orang Majus ini. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam Matius bab 2 itu, ada Herodes, ada para imam, ada orang-orang Yerusalem, ada orang-orang Israel yang memang sungguh-sungguh sudah lelah menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Izinkan saya memberikan sebuah renungan singkat. Hari Sabtu kemarin ketika udah ngajar rapat, udah kecapean, saya pakai motor, saya keliling-keliling, sampailah saya jam 8 malam di Kelapa Gading. Mau cari cemilan ya kecil-kecil lah. Akhirnya saya sampai ke sebuah tempat wedang ronde di Kelapa Gading. Saya parkir motor saya persis di depan sebuah etalase toko yang ada manekin-manekin baju gunung dan juga ada pohon Natal yang indah. Saya didatangin oleh seorang gadis pemulung kecil. Dia datang mendekat pada saya pikir dia minta uang. Ternyata setelah saya kasih uang dia belum juga beranjak dari situ. Dia bertanya kepada saya, Om, itu apaan sih Om? Sambil matanya terpukau dengan pohon Natal yang indah dengan kelap-kelipnya. Saya bilang, oh itu pohon Natal. Dia tanya lagi, Natal itu kapan Om? Oh Natal itu tanggal 25 Desember. Lalu dia tanya lagi, sebuah pertanyaan yang membuat kepala saya berputar-putar sampai detik ini. Om, Natal itu apa sih Om? Sebuah pertanyaan sederhana yang bisa dijawab dengan sederhana sebetulnya. Karena saya jawabnya, oh Natal itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi bagi kita umat Kristiani, pertanyaan sederhana seperti itu bisa kita jawab dengan aneka macam jawaban. Tergantung bagaimana persiapan kita di masa Advent. Advent 1, 2, 3, 4 dengan lilin-lilin Advent itu, dengan tema-temanya yang membantu umat beriman untuk bisa mempersiapkan Natal dengan lebih sungguh lagi. Jujur, saya masih bertanya sampai detik ini, sekalian saya mempersiapkan khotbah Natal saya. Betul juga ya, apa itu Natal buat saya?
sebagai seorang imam, seorang pengajar kitab suci, seorang dosen, apa Natal buat saya? Pastinya saya tidak mau hanya berhenti Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, izinkanlah pertanyaan yang sama juga berputar-putar di kepala Anda. Mulai hari ini sampai nanti Natal nanti. Apa itu Natal buat saya? Apa arti Natal? Efeknya apa? Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain sehingga Natal cuman istilahnya sale atau kemarin 12.12. Wah, aneka macam tawaran-tawaran untuk memeriahkan Natal kita. Padahal itu adalah sebuah jebakan yang membuat kita sibuk dengan hal-hal material seputar Natal. Baju baru, make up baru, skincare baru, jalan-jalan ke liling Bali misalnya. Saudara-saudara, saya tidak mau menjawab apa itu Natal. Biarlah Anda dalam permenungan, dalam persiapan masa Advent ini dibantu dengan pengajaran Bapak Uskup pasti. Saya berharap mudah-mudahan Anda pulang dari sini nanti malam sebelum tidur, ketika Anda doa malam, pertanyaan ini mengusik pertanyaan hati nurani Anda. Iya ya, Natal itu apa? Kemudian tadi siang nih, karena temanya berbicara soal jalan, mereka mencari jalan lain. Sebab kalau mereka kembali ke Yerusalem, mereka akan siap-siap mungkin dibunuh oleh Herodes atau dipersulit oleh Herodes. Dengan bimbingan dalam mimpi diperingati, mereka ditunjukkan jalan lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, percayalah selama 2000 tahun gereja selalu berusaha mencari jalan-jalan yang kreatif. Supaya pewartaan firman Tuhan, kabar gembira, hidup Yesus, sengsara, wafat dan kebangkitannya juga bisa cocok, aktual, relevan bagi umat beriman, bagi dunia ini. Maka kata kunci yang pertama, mereka pulang mencari jalan yang lain. Tuhan ternyata bisa memimpin kita mencari jalan-jalan kreatif. Tinggal apa itu cara kreatifnya? Puji Tuhan, uskup kita cukup kreatif untuk memberikan pengajaran. Ternyata tadi beliau cerita yang seperti ini sudah beliau lakukan waktu di Semarang katanya. Untung ada lagi di Jakarta. Jangan mau hari ini hanya terakhir. Minta lagi, minta lagi. Lalu juga yang kedua, ingat orang Majus ini tidaklah sendiri. Ketika mereka mencari jalan lain yang pasti asing buat mereka. Sebuah jalan baru untuk sampai kepada rumah mereka. Mereka berjalan dalam kebersamaan. Ini kata kunci yang kedua. Alangkah beratnya kalau perjalanan di dunia ini kita jalani seorang diri. Butuh sesama, butuh teman. Kemudian juga yang ketiga, ketika mereka berjalan, apalah arti perjalanan kalau tujuannya enggak ada. Kalau tujuannya enggak jelas. Perjalanan sejauh apapun itu, semelelah apapun itu, kalau kita tahu tujuannya di mana, akan lebih ringan. Kita jadi punya gambaran, oh sedikit lagi, oh dikit lagi nyampe, oh masih jauh, aku harus istirahat dulu, dan lain sebagainya. Berbicara soal teman seperjalanan, teman orang yang dikirim oleh Tuhan untuk menemani perjalanan kita, itu sungguh ajaib. Saya alami tadi siang jam 12 siang ketika motor saya mogok di jalanan. Padahal motor baru, tapi karena akinya soak, saya starter enggak bunyi-bunyi, enggak nyala-nyala. Yang membuat saya, waduh ini harus ada acara sore ini. Dan masih ada rapat dosen tadi jam 2. Yang membuat karena motornya mati saya dorong. Saya dorong lumayan jauh dan capek, panas jam 12 siang. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ada sebuah keajaiban terjadi. Tiba-tiba saya didekati oleh seorang tukang gojek. Om, saya bantuin ya om. Jadi dia naik motor, saya naik motor, dia kakinya dia dorong motor saya gitu sampai ke rumah. Apa yang terjadi? Sebuah pertolongan yang tidak disangka-sangka, yang saya pikir
Mungkin tukang Gojek itu butuh uang. Saya rogok kantong saya kasih uang 100.000. Apa yang terjadi? Om pasti lupa sama saya. Waduh, siapa pula ini? Om masih ingat nggak selama masa pandemi? Saya ingat wajah Om suka bagi-bagi nasi kotak keliling-keliling Cempaka Putih. Pada waktu itu saya lagi lapar sekali karena nggak ada yang naik Gojek. Tiba-tiba Om datang menyediakan nasi kotak buat saya. Itu akan saya selalu ingat seumur hidup saya katanya. Udah dia balikin duit saya. Saudara-saudara, cara Tuhan itu ajaib. Tanpa saya berpikir ketika bagi nasi kotak saya akan dapat kembali. Siapa sangka berbulan-bulan kemudian pertolongan datang kembali berbalik kepada saya. Itulah ajaibnya jalan Tuhan, ajaibnya cara-cara Tuhan dalam menuntun kehidupan kita. Selalu ada jalan yang selalu tidak bisa terduga. Kalau kita jalani, ikutin petunjuk Tuhan, saya sangat berharap kita semua sampai kepada tujuan kita yang semestinya. Saudara-saudara, izinkan saya untuk menutup renungan ini dengan sebuah lagu. Lagu yang akhir-akhir ini membuat saya itu mikir Bapak Uskup. Waktu Bapak Uskup datang ke Samadi, Romo, saya tarik semua tugas-tugas Romo. Romo coba fokus kejar tugas baru ini. Saya mikir Bapak Uskup, waduh. Lalu bulan November kemarin saya dapat SK lagi, dimasukin lagi jadi staf seminari. Saya mikir lagi. Tapi ketika tugas-tugas saya sebagai seorang imam tidak terselami, cukup mengagetkan, bahkan saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Lagu ini membuat saya sadar ada Tuhan yang selalu menolong. Tuhan selalu menolong. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tanah berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya bersama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Bukan Romo Yosef namanya kalau tanpa giveaway. Saya sudah siapin hiasan Natal yang siap memeriahkan rumah Anda. Nanti Romo Adi kasih pertanyaan, silakan Anda jawab. Makanya dengerin setiap pengajaran Bapak Uskup, catat sedetil mungkin. Terima kasih. Terima kasih Romo Yosef Susanto yang telah memberikan pengantar renungan, pembuka dan juga lagu pujian yang menyentuh hati. Sehingga kita diarahkan untuk lebih siap lagi. Tadi saya sudah mau nangis dengar kisah tentang Gojeknya. Sangat mengharukan dan itu semua saya yakin juga bisa mengharukan kita semua. Ya seperti tema pada hari ini yaitu maka pulanglah mereka melalui jalan lain. Kali ini akan dilanjutkan dengan pengantar singkat dari Romo Vincentius Adi Prasojo.
Silakan Romo. Bapak Kardinal, Romo Jo, para Romo, Suster, Ibu Bapak, Shalom. Saya tidak akan nyanyi kok, tenang aja. Saya sungguh bangga dengan teman angkatan saya. Memang kalau orang kudus itu beda ya Bapak Ibu. Kitab sucinya itu kelihatan. Bapak Kardinal kitab sucinya seperti itu. Romo Jo seperti itu ya kan. Jadi emang saya sekarang mulai membiasakan melatih mencium tangan Romo Jo nanti. Suatu saat. Amin, amin. Baik, langsung saja tema Natal ini akan mengantar kita untuk memasuki perayaan Natal. Karena itu kami mengucapkan selamat menyambut hari Natal bagi Anda sekalian dan selamat menyongsong tahun baru. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Adi. Dan sebentar lagi kita akan mulai, saya ingatkan mohon semua masker tetap dipakai dan juga mohon untuk tidak makan di dalam ruang ini. Jika ingin makan nanti lebih baik di luar. Dan juga sertifikat juga akan diperoleh dari nomor, jadi tolong diusahakan untuk tidak terlepas. Baik, kini saatnya tiba, kita akan mendengarkan pengajaran dari Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Dipersilahkan Bapak Kardinal. Para ibu, suster, bapak-bapak dan romo-romo sekalian, saya juga akan mengawali perjumpaan ini dengan menyanyi. Menyanyinya Tuhan kasihanilah kami. Nggak jadi karena sudah ditertawakan. Saya ingin menawarkan gagasan berkenaan dengan tema Natal tahun ini yang disiapkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Biasanya kerjasama antara KWI dan PGI. Tahun ini yang menyiapkan adalah Konferensi Wali Gereja Indonesia yang diambil sebagai judul, tadi sudah disebut oleh Romo Yosef, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sebetulnya kalau disuruh memilih, saya akan memilih mendengarkan dan minta Romo Yosef untuk melanjutkan renungannya. Tetapi nanti saya dianggap curang. Oleh karena itu, saya tidak hanya ingin menjelaskan atau mendalami ayat itu, tetapi ingin menempatkan kalimat itu di dalam suatu keseluruhan yang lebih luas. Yang diambil adalah kutipan dari Injil Matius bab 2 ayat 12. Bab 2 ayat 12 itu terdapat di dalam suatu kerangka yang lebih luas, yaitu Injil Matius bab 1 dan bab 2. Kisah masa kanak-kanak Yesus. Itu sebutan yang umum untuk kelahiran Yesus dan peristiwa-peristiwa di sekitarnya. Kita semua tahu kisah kelahiran Yesus diceritakan hanya oleh 2 penginjil. Kita punya 4 penginjil, tetapi yang menceritakan kelahiran Yesus
Dan peristiwa-peristiwa yang di sekitarnya itu hanya Injil Matius dan Injil Lukas. Matius bab 1 ayat 1 sampai 2 dan Injil Lukas bab 1 sampai bab 2 yang biasa disebut kisah masa kanak-kanak Yesus. Judulnya bisa sama. Yang digambarkan adalah peristiwa-peristiwa yang kurang lebih sama mengenai Yesus. Tetapi kalau kita membandingkan kedua Injil itu, Matius bab 1 dan bab 2, Lukas bab 1 dan bab 2, itu ternyata sangat berbeda. Disilahkan mengingat kalau yang ikut api karunia Tuhan, ingat pertemuan-pertemuan pada awal 2020 mengenai kebenaran kitab suci. Jadi bukan kebenaran historis, kita tidak tahu, tetapi kebenaran iman. Itulah sebabnya sering menjadi masalah saudara-saudari kita yang tidak pernah belajar kitab suci, nanti kalau ngomong tentang kitab suci ngawur. Karena tidak tahu prinsip-prinsip penafsiran kitab suci. Seperti yang di media sosial ramai hari-hari ini, ada jin dan setan di dalam salib, itu hanya menunjukkan amit-amit kebodohan. Karena tidak paham mengenai menafsirkan kitab suci. Saya ambilkan contoh. Kalau kita ingin mendalami kisah mengenai 3 orang bijaksana, 3 orang Majus dari timur itu. Kisah itu hanya terdapat di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Lukas tidak ada kisah mengenai orang Majus itu. Karena itu adalah khas cara jalan bagi Matius untuk menjelaskan yang ingin ia sampaikan, menjelaskan pokok iman tentang Yesus. Nanti kalau mulai masuk detail kita terlalu lama. Untuk sementara itu dulu. Demikian juga kalau kita membaca Injil Matius, peran Bapak Yosef itu sangat menonjol. Malaikat tidak bicara kepada Bunda Maria, itu yang paling kita kenal. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Itu hanya ada di dalam Injilnya Lukas. Di dalam Injil Matius ceritanya lain. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria. Beda. Jadi kalau kita mau mempelajari peranan Bapak Yusuf, kita tidak mencarinya di dalam Injil Lukas karena tidak ketemu. Mesti kita lihat di dalam Injil Matius. Sementara di dalam Injil Lukas, yang sangat menonjol itu bukan Bapak Yusuf, tetapi yang menonjol adalah Bunda Maria. Maka kembali lagi ada di dalam peristiwa-peristiwa doa Rosario, Maria menerima kabar gembira, Maria mengunjungi Elisabet saudaranya, dan sebagainya. Itu ada di dalam Injil Lukas. Dengan demikian, ini adalah tantangan bagi kita untuk lebih mempelajari lagi Injil Matius dan Injil Lukas, khususnya kisah-kisah yang berkaitan dengan kisah masa kanak-kanak Yesus. Oleh karena itu, idealnya masing-masing kisah kelahiran Yesus itu mesti dipelajari sekurang-kurangnya di dalam kedua Injil itu. Pesannya berbeda-beda. Saya ambil contoh yang paling gampang. Kalau kita melihat silsilah Yesus.
silsilah Yesus yang diceritakan di dalam Matius itu berbeda dibandingkan dengan silsilah Yesus yang kita temukan di dalam Injil Lukas. Kita ambil contoh ya, Matius bab 1 ayat 1. Ini Injil Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi puncaknya adalah Abraham. Sementara kalau kita membaca Injil Lukas, Lukas bab 3 ayat 38, itu puncaknya lain. Bab 3 ayat 38. Saya baca mulai ayat 37. Anak Metusalah, anak Henoh, anak Yared, anak Mahalalil, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam. Jadi silsilahnya lebih jauh. Kalau Matius hanya sampai Abraham, kalau Lukas sampai Adam. Maka pertanyaan iman adalah apa maksud Matius? Berhenti, silsilah Yesus itu berhenti pada Abraham, sementara di dalam Injil Lukas lanjut sampai Adam. Itu pertanyaan iman, bukan pertanyaan sejarah. Nah, jawabannya ya menurut keyakinan kita masing-masing. Maksud saya, untuk menjawab pertanyaan itu kita mesti tahu sedikit mengenai latar belakang Injil Matius misalnya. Misalnya ya, Injil Matius itu terutama dulu, bukan sekarang, dulu ditujukan kepada untuk orang-orang Yahudi. Nah, Abraham itu adalah nenek moyang Israel. Oleh karena itu, Matius ingin menunjukkan dengan silsilah ini saja bahwa Yesus itu garisnya mulai dari Abraham yang adalah nenek moyang bangsa Israel. Terbatas Israel. Sementara Lukas itu mempunyai pandangan yang sangat luas. Istilah yang biasa dipakai mempunyai pandangan universal mengenai keselamatan. Nah, kalau Abraham itu bapa bangsa Israel, Adam itu adalah bapa bangsa manusia, siapapun dia. Kalau Yesus ditempatkan di dalam silsilah sampai ke Adam, maksudnya, pesannya adalah Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Pandangannya berbeda. Jangan ditanyakan mana yang betul, mana yang salah. Kedua-duanya betul. Kedua-duanya benar, kebenaran iman. Jadi saya hanya mau mengatakan secara umum sebetulnya untuk memahami peristiwa kelahiran Yesus dan kisah-kisah yang di sekitarnya, kedua bab dalam Matius dan dalam Lukas itu mesti kita pelajari masing-masing lebih teliti. Itu pengantar umum. Apalagi kalau nanti kita misalnya membaca Injil Lukas bab 2 ayat 11 yang berbicara mengenai kelahiran Yesus. Romo Yosef tadi ditanya dan berusaha menjawab, oh Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Betulkah? Enggak betul, jelas kalau kita membaca Injil Lukas. Karena di dalam Injil Lukas dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kapan Yesus lahir menurut Lukas? Nah itulah.
Ini kalau dibaca besok tidak berubah, kemarin enggak. Tetapi tetap hari ini itu aktualitas dari peristiwa kelahiran Yesus. Itu yang mengajak, yang tadi yang diajakkan oleh Romo Yosef untuk berputar-putar mengenai kelahiran Yesus hari ini itu apa isinya. Kalau Romo Yosef tadi ya dibantu oleh tukang ojek tadi, itu kelahiran Yesus hari ini. Yesusnya menjadi tukang ojek Romo ya. Lalu Romo siapa? Ya. Baik, itu pengantar umum. Sekarang kita akan melihat secara lebih khusus Injil Matius. Apa yang dilakukan oleh orang Majus itu? Mengapa jauh-jauh pergi dari tempat tinggal mereka menuju Yerusalem? Untuk apa? Saya baca Matius bab 2 ayat 3. Oh maaf, ayat 2. Atau mulai ayat 1. Kok terus mundur ya? Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi ketika orang Majus dari timur itu mencari Yesus untuk menyembah dia. Dan kemudian pada ayat selanjutnya, pada ayat 11 dari bab 2, ketika sudah ketemu di mana Yesus, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Jadi harapannya bisa menyembah Yesus, dan ketika ketemu sujud menyembah. Kita bertanya, apa pentingnya menyembah? Untuk menjawab itu, menurut jurus-jurus yang sudah biasa kita buat di dalam pembelajaran bersama, kita mencari konkordansi, daftar ayat-ayat. Mencari kata sujud menyembah atau mencari kata menyembah. Ternyata kata menyembah kalau dicari di dalam konkordansi itu sangat banyak terdapat di dalam Injil Matius. Kita coba lihat beberapa sujud menyembah. Injil Matius bab 8 ayat 2. Ini kisah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Bab 8 ayat 2, saya baca. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah. Yang dilakukan oleh orang kusta ini sama persis dengan yang dilakukan oleh orang Majus dari timur itu, sujud menyembah. Tentu nanti harus kita simpulkan apa maksudnya itu. Bab 9 ayat 18. Judulnya anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Bab 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia. Menyembah lagi. Loncat ke belakang.
bab 28 ayat 9. Bab 28 ayat 9. Berkisah mengenai kebangkitan Yesus dan penampakan Yesus yang bangkit. Ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi seolah-olah menyembah bukan hanya kata, tetapi sikap batin menyembah itu ingin ditampilkan, ditonjolkan di dalam tokoh-tokoh itu. Nanti tentu kesimpulannya dengan kata-kata yang diulang-ulang itu, kita pun sebagai murid-murid Yesus yang selalu mencari Yesus, mestinya menyembah. Tentu apa maksudnya nanti bisa digali. Satu hal yang menarik, yang lain-lain tadi juga menarik, tapi ini nanti kita pakai sebagai batu loncatan untuk mendalami. Bab 28, penampakan Yesus kepada ke-11 murid. 11 murid loh ya, ini lingkaran pertama Yesus, atau sekurang-kurangnya lingkaran kedua. Karena lingkaran pertamanya itu Petrus, Yakobus, Yohanes. Itu 3 murid yang paling dekat. Kalau kemana-mana yang diajak itu. Lingkaran kedua adalah ke-12 rasul. Ini ke-11 rasul yang satu sudah hilang. Tetapi tetap saja ini lingkaran yang paling dekat dengan Yesus. Ayat 17. Nah, ini yang akan menjadi titik tolak untuk berbicara lebih lanjut. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Sama dengan yang lain-lain tadi. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi yang pertama tadi semuanya sujud menyembah. Yang ini, yang 11 murid itu, sebagian menyembah, sebagian ragu-ragu. Padahal mereka ini adalah lingkaran yang paling dekat dengan Yesus. Kok ragu-ragu? Maka pertanyaan kita adalah, kenapa Matius menjelaskan atau menceritakan bahwa sebagian murid itu ragu-ragu? Ternyata, kalau kita membaca Injil Matius lebih teliti, yang ragu-ragu itu bukan hanya ke-11 murid, sebagian dari 11 murid itu. Ada beberapa peristiwa yang menceritakan bahwa bahkan Petrus itu ragu-ragu. Kita lihat kembali lagi ya, jadi kita mencari kata-kata tertentu yang sering dipakai, itu artinya penting. Dan mencoba melihat kenapa ada lawan katanya, yang lain menyembah, yang lain lagi ragu-ragu. Bab 8 ayat 26. Itu kisah angin ribut diredakan. Saya baca ayat 25, bab 8 ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Dia ada badai, murid-murid bingung, Yesus seolah-olah tidak peduli. Lalu ayat 26, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Yang lain-lain tadi kan menyembah, sujud menyembah. Ini lawan katanya, ragu-ragu, kurang percaya.
Itu bab 8 ayat 25. Sekarang kita lihat yang mirip-mirip. Bab 14 ayat 31. Bab 14 ayat 31. Yesus berjalan di atas air. Lalu Petrus juga ingin berjalan di atas air, tetapi tenggelam. Untung Tuhan mengulurkan tangannya, membantu. Kalau tidak, Petrus ada di dasar Danau Galilea. Kita tidak punya Petrus lagi. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ini Petrus ya, bukan yang lain-lain. 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bimbang, ragu-ragu, kurang percaya itu mirip-mirip. Ini Petrus, bukan murid-murid yang lain. Kepalanya para rasul. Dikatakan di sini, mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu bimbang? Satu lagi. Bab 16 ayat 8. Bab 16 ayat 8. Tentang ragi orang Farisi. Saya baca ayat 8 saja. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya?" Jadi kita menemukan data di dalam Injil Matius berdasarkan kisah orang Majus dari timur tadi. Orang Majus dari timur datang untuk menyembah. Ketika ketemu dengan Yesus, mereka sujud menyembah. Dan ternyata yang menyembah dan sujud menyembah itu banyak, bukan hanya orang Majus dari timur. Sementara ketika Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid sesudah kebangkitannya, sebagian menyembah, sebagian ragu-ragu. Maka kita cari yang ragu-ragu itu siapa, yang bimbang itu siapa, yang kurang percaya itu siapa. Dicari di dalam Injil Matius, ketemu yang seperti tadi saya coba sebutkan. Termasuk Petrus yang dihardik Yesus, "Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Itu adalah data, dua kata yang berlawanan, sujud menyembah, bimbang ragu-ragu. Apa yang mau dikatakan oleh Matius dengan dua kata yang berlawanan itu? Keragu-raguan para murid termasuk Petrus itu mencapai puncaknya ketika Yesus ditangkap. Menurut Matius. Kalau menurut Lukas tidak, lain lagi nanti. Ketika Yesus ditangkap, sikap bimbang, sikap ragu-ragu, sikap kurang percaya itu mencapai puncaknya. Karena ketika Yesus ditangkap, murid-murid itu semua melarikan diri. Semua. Itu puncak dari kurang percaya, puncak dari keragu-raguan.
Nanti kalau kita membaca Injil Lukas, tidak ada cerita murid melarikan diri. Jadi kalau nanti kita khotbah, misalnya yang dibaca adalah Injil Lukas, jangan omong Yesus ditangkap murid-murid melarikan diri, salah. Karena Lukas tidak pernah cerita kayak begitu itu. Gambar mengenai murid di dalam Injil Lukas itu beda. Tetapi bab 26 Injil Matius ayat 58, silahkan merasa-rasakan kalimat ini. Matius bab 26 ayat 58. Saya baca mulai ayat 57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Nah sekarang, dan Petrus mengikuti dia dari jauh. Silakan merasakan kalimat ini. Petrus mengikuti dia dari jauh. Jadi kalau mengikuti itu kan mestinya dari dekat ya. Tetapi Petrus tidak berani mengikuti Yesus dari dekat karena tadi bimbang, kurang percaya. Jadi ada sikap mendua di dalam diri tokoh yang mau ditampilkan oleh Matius itu. Dari satu pihak ingin menyembah Yesus, dari lain pihak ragu-ragu, tegangan. Kadang-kadang ketegangan seperti itu muncul di dalam diri siapapun orang yang percaya. Betulkah Yesus itu Tuhan misalnya? Ragu-ragu. Betulkah Yesus itu menampilkan wajah Allah yang Maha Kasih? Kalau Yesus itu katanya tergerak hatinya oleh belas kasihan, kenapa tidak tergerak hatinya melakukan hal-hal besar untuk kita-kita yang percaya kepadanya? Ragu-ragu. Jadi ada tegangan di dalam diri setiap orang yang tampil di dalam tokoh-tokoh yang ditampilkan oleh Matius itu. Sementara orang Majus dari timur itu adalah tokoh yang tidak menyimpan sikap ragu-ragu itu. Jadi orang Majus dari timur itu ditampilkan untuk membantu kita pembaca Injil Matius ini untuk tidak ragu-ragu terhadap Yesus dalam keadaan apapun, tetapi selalu mengembangkan sikap menyembah dan sujud menyembah. Moga-moga yang ingin saya sampaikan tidak terlalu berbelit-belit. Tentu pertanyaannya adalah menyembah itu artinya apa? Sujud menyembah itu apa? Apakah cukup berlutut dan dengan sikap begini? Rupa-rupanya tidak. Nah, sekarang saya masuk ke dalam hal yang mungkin agak membingungkan. Tetapi moga-moga dapat dijelaskan. Apa yang dilakukan oleh orang Majus dari timur itu? Bab 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Mempersembahkan persembahan kepadanya. Jadi masalah persembahan. Adakah pesan dalam Injil Matius mengenai persembahan? Moga-moga loncatannya tidak terlalu jauh ya.
ketiga orang Majusi itu membawa persembahan dan mempersembahkan persembahan itu kepada kanak-kanak Yesus. Kita bertanya, adakah pesan di dalam Injil Matius, menurut Matius, menurut Injil yang lain-lain lagi nanti, yang berbicara mengenai persembahan? Kita cari lagi konkordansi, kata-kata di dalam buku itu, sembah, persembahan, pasti ketemu. Salah satu yang ketemu adalah bab 9 ayat 13. Bab 9 ayat 13. Jadi ini mengenai Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Orang Majus mempersembahkan persembahan 3 jenis itu. Bagus. Tetapi dalam hal ini Yesus mengatakan yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Bingung kan kita? Moga-moga tidak. Dan bukan hanya satu kali ini saja Matius mencatat kata-kata ini oleh Yesus. Bab 12 ayat 7. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada ayat 7 bab 12 Yesus mengatakan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sampai 2 kali kalimat itu diulang oleh Matius. Jadi orang Majus dari timur menyembah, membawa persembahan. Tetapi mengenai persembahan ada catatan. Catatannya berdasarkan 2 ayat yang tadi saya sebut, bab 9 ayat 13 dan bab 12 ayat 7. Yang ku kehendaki bukan persembahan, ritual maksudnya, tetapi belas kasihan. Kelanjutannya, belas kasihan yang dimaksudkan itu yang seperti apa? Nanti kalau belum jelas untuk saya sendiri akan saya ulangi. Kita mempunyai kisah yang biasa disebut dengan judul pengadilan terakhir. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Judulnya pengadilan terakhir. Saya merasa bahwa kisah ini drama katakanlah penghakiman terakhir ini bisa menjelaskan apa yang dimaksud oleh Yesus dengan kata-kata yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Persembahan dalam arti ibadat ritual yang tidak masuk ke dalam batin, yang tidak ada pengamalannya, sementara belas kasihan itu jelas. Penghakiman terakhir, kisah itu hanya ada di dalam Injil Matius. Kita semua hafal ya ceritanya. Saya baca ayat-ayat awal. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya.
Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Lalu ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Nah, sekarang yang namanya belas kasihan itu ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, dan seterusnya. Itulah belas kasihan. Yang ku kehendaki belas kasihan, bukan persembahan. Belas kasihan itu apa? Ya seperti ini. Jadi ini bukan masalah besok zaman akhir. Ini untuk kita semua. Belas kasihan itu ya seperti itu. Orang yang biasa sujud menyembah Tuhan, dengan sendirinya tidak hanya akan membawa persembahan, tetapi juga akan menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, ayat 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia kiranya, katanya, "Tuhan, bila manakah kamu melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum?" Lalu dijawab oleh raja ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Itulah yang namanya sembah sujud. Melakukan tindakan belas kasih kepada saudari-saudara kita yang katakanlah kurang beruntung. Itulah tindakan belas kasih, melakukan semuanya, melakukan segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi bersembah sujud kepada Tuhan itu artinya melakukan belas kasih, seperti yang ada di dalam perumpamaan ini. Sementara yang lain, orang-orang yang benar ini langsung melihat, karena sikap tanda petik sembah sujudnya itu, di dalam diri saudara-saudara kita yang kurang berinting ini wajah Yesus. Spontan, dari dalam hati. Sementara orang yang ragu-ragu, melihat orang lain, khususnya yang kurang beruntung itu nggak pernah melihat Yesus. Karena ragu-ragu terus, bimbang terus, kurang percaya terus. Dikatakan mengenai mereka ayat 41. Dan ia akan berkata-kata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah dan selanjutnya, sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum," dan selanjutnya. Inilah sikap orang yang ragu-ragu. Jadi urut-urutannya kira-kira seperti itu. Jadi kita mulai dengan kata menyembah, sujud menyembah, mencari kata-kata menyembah di dalam Injil Matius, ketemu. Ternyata bersama-sama dengan menyembah ada ragu-ragu, kita cari, bimbang, ragu-ragu, kurang percaya, ketemu. Lalu pertanyaannya, apa maksudnya itu? Jawaban kita sementara di dalam diri kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, ada tegangan. Kita ingin menyembah, tetapi kadang-kadang ragu-ragu.
Kita ingin percaya total, tetapi kadang-kadang kurang total juga. Lalu karena kita kurang percaya atau kita sungguh-sungguh percaya, ya wujud dari kepercayaan kita adalah melakukan belas kasih. Sementara ketika kita ragu-ragu, kita tidak melihat Yesus di dalam wajah saudari-saudara kita. Kalau kita mempunyai sikap sembah sujud, lalu dari sikap sembah sujud yang sejati akan ada kemampuan bagi kita untuk melihat wajah Yesus di dalam wajah saudari-saudara kita yang kurang beruntung itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang Matius bab 2 ayat 12. Mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Tadi Romo Yosef sudah menjelaskan, saya melanjutkan dengan 1-2 contoh yang moga-moga dapat menjelaskan. Yang dimaksud dengan mengutip ayat itu, bab 2 ayat 12, adalah memberi makna simbolik dari kalimat itu. Kalau kita mengikuti kisahnya, mereka itu mencari jalan lain, karena kalau kembali lewat jalan yang lama, tadi sudah disebut pasti akan diapa-apakan oleh Herodes. Itu kalau kita melihat kisahnya. Tetapi kalau kita melihat makna simboliknya, rumusannya menjadi begini. Orang pribadi yang sungguh berjumpa dengan Yesus tidak mungkin hidupnya akan sama dengan yang dulu-dulu. Itu maksudnya. Tentu harapannya ketika kita merayakan Natal, menyambut Yesus yang ada di antara kita, tidak hanya di antara kita, tetapi di dalam hati kita. Kalau kita merasakan kehadiran Tuhan yang seperti itu, hidup kita tidak akan pernah hanya seperti kemarin-kemarin. Pasti ada indikatornya. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dalam arti simbolik ya, itu pasti mengalami pembaharuan hidup. Itu kuncinya sebetulnya. Sehingga harapannya ketika kita merayakan Natal, makna dari Natal itu tidak berhenti pada ibadah, tetapi kita cari buah-buahnya. Itulah yang dijadikan PR bagi kita oleh Romo Yosef tadi. Apa artinya Natal berputar-putar terus? Indikatornya adalah kalau ada pembaharuan kehidupan. Jadi kunci yang mau saya jelaskan adalah ketika kita, siapapun, berjumpa dengan Yesus dalam arti seluas-luasnya, akan ada perubahan di dalam kehidupan. Sekarang saya memberikan contoh beberapa mengenai hal itu. Ini bagi saya menjadi sangat penting. Saya mengambil contoh satu dari kitab suci. Nanti kalau kitab sucinya terlalu tinggi untuk kita, lalu kita cari dalam kehidupan yang biasa. Rasul Paulus pasti kita kenal. Kapan dia berjumpa dengan Tuhan yang bangkit? Nanti silahkan baca Kisah Para Rasul, bab 9, bab 22, bab 26. 3 kali diceritakan oleh di dalam Kisah Para Rasul. Tetapi kita tahu Kisah Para Rasul itu yang menulis Lukas. Nah sekarang yang mengalami Paulus kok yang menulis Lukas? Mungkinkah kita bertanya kepada Paulus sendiri, Bapak Paulus?
Apa sebetulnya yang Anda alami ketika Anda berjumpa dengan Tuhan? Kita berandai-andai ya. Kalau kita bertanya kepada Lukas, jawabannya bacalah Kisah Para Rasul bab 9, bab 22, bab 26. Itu kisah perjumpaan Paulus dengan Tuhan. Nah, saya berandai-andai Paulus akan menjawab begini. Kalau kalian mau tahu apa yang saya alami ketika saya berjumpa dengan Tuhan, bacalah surat saya kepada orang Korintus bab 2 Korintus bab 4 ayat 6. Kira-kira jawabannya Paulus begitu. Kalau mau tahu persis nanti kalau kita ketemu dengan Paulus, tanya apakah betul itu gitu. Sementara kita mengira-ira. Kalimatnya berbunyi begini. Dua Korintus bab 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa inilah pengakuan pribadi Paulus mengenai perjumpaannya dengan Yesus? Ada beberapa indikator bicara tentang terang, cahaya. Kan Paulus menurut Lukas kan melihat cahaya sampai dia buta. Nah, ini ada cahaya di situ. Lalu kalimat bagian yang terakhir, yang nampak pada wajah Kristus. Itulah yang dia lihat. Lalu artinya apa kalimat ini? Kuncinya itu adalah pada kalimat ini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ini bukan kata-katanya Raden Ajeng Kartini ya. Ini kata-katanya Paulus. Dan kalau kita melihat perikope bab 4 ayat 1 sampai 15, di akhir perikope itu ada petunjuk. Ayat 6 itu adalah tanda petik kutipan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 3. Kejadian itu kisah penciptaan. Jadi ini loncatan. Kalau memakai kata-kata sendiri, Rasul Paulus itu kira-kira mau mengatakan begini, saudara-saudara, kalau kalian mau tahu apa yang saya alami ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya merasa diciptakan kembali. Kenapa diciptakan kembali? Itulah sebabnya dia mengutip kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian itu adalah kisah penciptaan. Jadi Paulus kira-kira mengatakan caranya berpikir zaman itu seperti itu. Ketika dia mengutip kitab Kejadian yang adalah kisah penciptaan, dia mau mengatakan, saya merasa diciptakan kembali. Pertanyaannya adalah diciptakan kembali itu artinya apa? Salah satu faham penciptaan itu adalah bukan dari tidak ada apa-apa lalu menjadi semuanya, bukan. Salah satu pengertian tentang penciptaan adalah dari alam bancuh. Itu hanya ada di kamus kata itu. Kacau balau. Dalam bahasa asing mungkin lebih jelas, chaos. Kacau balau.
menjadi kosmos. Dari alam yang kacau balau tidak teratur sehingga tidak bisa didiami oleh apapun, oleh siapapun, penciptaan itu mengubah chaos, kegelapan menjadi kosmos, menjadi jagat raya. Itu jagat besar. Jagatnya Paulus itu jagat kecil. Hidup Paulus itu kira-kira ya seperti itu. Saya baca jagat kecilnya Paulus yang chaos, yang kacau balau itu seperti apa. Saya kutip surat yang pertama kepada Timotius ayat 12 dan 13. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah sekarang jagat kecil Paulus yang kacau balau, gelap itu seperti apa? Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Coba silahkan membayangkan pribadi yang jagat kecilnya itu seperti itu kayak apa? Ganas, penghujat, penganiaya. Semangatnya besar sekali, tetapi yang menggerakkan semangat itu adalah kebencian, kemarahan. Nah, silahkan membayangkan kalau orang punya semangat besar, kemampuan hebat, tetapi hidupnya didorong oleh semangat seperti itu. Jadinya apa? Itulah Paulus sebelum berjumpa dengan Tuhan. Nah, sesudah itu lalu dikatakan, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan, jadi ada kasih karunia. Jadi ada dua seri kata-kata. Yang satu penganiaya, penghujat, ganas. Itulah Paulus sebelum diciptakan kembali, yang chaotic, yang kacau balau, menjadi Paulus yang hidupnya semangatnya tetap, tetapi yang menggerakkan lain. Bukan keganasan, tetapi kasih karunia Tuhan. Itu perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi itu kan tokoh besar yang namanya Paulus. Memang tokoh besar, tetapi sebetulnya itu adalah pola. Ketika kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, mau tidak mau, atau indikator yang menunjukkan bahwa perjumpaan itu otentik, bukan buat-buatan, adalah pembaharuan hidup itu. Contoh berikutnya, Paulus kan berjumpa dengan Tuhan. Kita jangan berjumpa dengan Tuhan dulu. Tetapi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu dapat kita alami di dalam perjumpaan kita sehari-hari. Artinya, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu bisa melalui perjumpaan di antara kita. Saya memberikan contoh. Nanti contohnya semakin lama semakin sederhana. Moga-moga menjadi jelas. Di dalam gereja kita, Katolik, itu ada seorang kudus. Namanya Santa Teresia Benedikta dari Salib. Itu orang kudus. Kalau membaca perjalanan hidupnya itu sangat menarik. Maksud saya bisa mengambil contoh ini untuk menunjukkan apa artinya perjumpaan dengan Tuhan itu. Nama aslinya adalah Edith Stein, seorang Yahudi
lahir dari keluarga Yahudi yang sangat saleh, sangat cerdas, sangat saleh pada mulanya, tetapi karena kecerdasannya itu, pada usia 15 tahun, Edith Stein ini memutuskan untuk tidak percaya lagi kepada Allah. Padahal dia dididik lahir di dalam keluarga Yahudi yang saleh. Terus begitu, tetapi pribadinya sangat humanis. Terus sebagai orang yang tidak percaya kepada Allah, ketika Perang Dunia Kedua awal, dia menjadi perawat di medan perang. Itu kalau bukan orang yang mempunyai hati, enggak mungkin. Kemudian dia menjadi dosen filsafat. Tetapi tetap saja ateis. Sampai pada suatu hari, ia melayat seorang sahabatnya yang baru kehilangan suaminya, ditinggal menghadap Tuhan. Ini adalah pengalaman yang sangat menentukan di dalam hidup Edith Stein. Di dalam buku memoarnya, buku tulisannya, kemudian ia menulis begini. Ketika saya berjumpa dengan sahabat saya yang kehilangan suaminya, saya melihat ketabahan ilahi. Ini orang yang tidak percaya, ateis. Tetapi ketika berjumpa dengan temannya, sahabatnya yang begitu tabah menghadapi kehilangan, ia melihat ketabahan ilahi. Dan itulah saat yang menentukan bagi dia. Sesudah perjumpaan itu, ia memutuskan untuk dibaptis ke dalam gereja Katolik. Yang dijumpai teman, yang dilihat adalah ketabahan ilahi. Jadi tidak usah mencari berjumpa dengan Tuhan dulu, tetapi melihat nilai-nilai kemanusiaan yang terpancar di dalam diri sesama kita. Dan sebagai orang Katolik, akhirnya dia memutuskan untuk masuk biara suster-suster Karmel tanpa sepatu. Jadi mereka sekarang pakai sepatu, tetapi ordonya namanya tetap Ordo Karmel tanpa sepatu. Tetapi tetap pakai sepatu itu. Biaranya di Jakarta ada di Samadhi. Dan ketika dia menjadi suster OCD itu, sebagai orang Yahudi, dia dikejar-kejar oleh Nazi. Dia diungsikan ke Belanda, tetapi akhirnya ketemu, ditangkap di Belanda, dimasukkan ke kamp konsentrasi Jerman, dan wafat sebagai martir di sana. Sekarang menjadi orang kudus, namanya Teresa Benedikta dari Salib. Berjumpa dengan Tuhan di dalam diri temannya. Sudah mulai lebih sederhana harapan saya. Paulus itu berjumpa dengan Tuhan sungguh-sungguh. Edith Stein berjumpa dengan Tuhan di dalam perjumpaan dengan temannya. Sekarang yang paling sederhana. Sudah sering saya ceritakan, tapi saya ceritakan lagi karena tidak punya contoh lain. Sekian tahun yang lalu saya berkunjung ke salah satu paroki menjelang Natal. Di paroki itu sedang diadakan ujian calon baptis, katekumen, untuk dibaptis pada hari Natal. Ketika Romo, paroki yang menguji itu datang ke pastoran, dia menceritakan pengalamannya ini. Dia menguji baptis seorang yang sudah senior, seorang bapak usianya 70-an tahun. Bapak itu ditanya oleh Romo tadi, "Bapak,
kenapa Bapak ingin dibaptis ke dalam gereja Katolik? Ini ujian baptis ya. Jadi jawabannya mesti sesuai dengan yang diajarkan. Seandainya dia menjawab, Romo, saya ingin dibaptis karena saya percaya bahwa Yesus adalah penyelamat manusia. Ya itu pasti lulus. Pasti lulus. Romo itu kaget. Karena apa? Karena Bapak itu menjawab begini, Romo, saya ingin dibaptis ke dalam gereja Katolik karena saya senang sekali melihat orang Katolik pulang dari gereja. Ada apa enggak itu di katekismus tanya jawab? Tidak ada. Sama sekali tidak rasional jawabannya. Tetapi itu jawaban jujur. Saya ingin dibaptis ke dalam gereja Katolik karena saya senang sekali melihat orang Katolik pulang dari gereja. Bingung kan yang menguji? Belum pernah ada jawaban kayak begitu itu. Lalu dicoba ditanya, apa Pak yang membuat Bapak senang? Itu loh Romo, kelihatannya rukun-rukun. Kelihatannya rukun-rukun. Ditanya lagi, Bapak merasa orang Katolik pulang dari gereja rukun-rukun itu apa artinya? Itu loh Romo, Bapak, Ibu dengan anak-anak pergi bersama-sama, pulang bersama-sama. Sesederhana itu. Rupa-rupanya Bapak itu berasal dari komunitas agama yang tidak memungkinkan Bapak dan Ibu anak-anak pergi beribadah bersama-sama. Ketika melihat umat Katolik, Bapak, Ibu, anak, kecil, besar, pulang bersama-sama. Entah bagaimana Tuhan itu menyelenggarakan kehidupan, itu menyentuh hatinya, menggerakkan batinnya. Lalu mungkin ya saya bayangkan bertanya, kenapa ya orang-orang ini kok bisa kumpul, pulang bersama-sama, Bapak, Ibu, anak-anak. Berjalan terus pikirannya, akhirnya dia sampai kepada keputusan itu. Kalau begitu saya juga ingin yang seperti itu. Ini kalau kita pulang dari gereja kan tidak mikir begitu ya. Tetapi orang melihat. Memang ada yang pulang dari gereja sudah bertengkar di tempat parkir, juga ada ya. Tetapi itu kan kekecualian. Iya, jadi yang namanya berjumpa dengan Tuhan itu bisa bermacam-macam maksudnya. Nah harapannya tema Natal mereka pulang ke negeri mereka mencari jalan lain. Itu bisa ditafsirkan macam-macam. Jadi misalnya kita ambil contoh. Seorang yang mempunyai posisi di dalam pemerintahan dan merayakan Natal. Harapannya apa? Harapannya kalau menjalankan politik bukan politik identitas, tetapi politik dalam arti menyejahterakan masyarakat. Itu kan perubahan. Atau kalau di dalam kehidupan yang biasa, seperti Paulus tadi, ganas, penganiaya, penghujat. Ya, sekarang kita tinggal memikirkan apa yang konkret di dalam komunitas kita, di dalam diri kita. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya pengalaman akan perjumpaan dengan Tuhan di waktu Natal itu sungguh-sungguh menunjukkan pembaharuan kehidupan. Yang terakhir, salah satu indikator yang dapat kita lihat
Orang yang sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, mengalami pembaharuan hidup, itu seperti orang Majus dari timur. Bab 2 ayat 9 sampai 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah, sekarang ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Salah satu indikator, salah satu bukan satu-satunya, perjumpaan yang sejati dengan Tuhan adalah ini, sukacita. Saya selalu mengatakan sukacita itu tidak sama dengan senang. Tidak sama. Senang itu alasannya dari luar. Saya senang makan kue lapis misalnya. Tadi ada di kantor sana ada kue lapis. Kalau kue lapisnya habis, senangnya ya habis. Itu senang, alasannya dari luar. Sukacita itu sumbernya dari dalam. Tidak akan pernah habis, tidak akan pernah hilang. Kalaupun yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak membuat kita senang. Jadi senangnya bisa hilang, tetapi yang namanya sukacita itu tidak bisa hilang. Dari mana saya ambil kesimpulan itu? Saya baca saja dari teks kitab suci, dari surat Paulus yang kedua kepada umat Korintus, para jemaat di Korintus, bab 7 ayat 4. Ada dua kata yang berlawanan di situ. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Nah sekarang, dalam segala penderitaan kami, dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku berlimpah-limpah. Kok bisa? Namanya penderitaan itu ya susah. Tetapi kenapa Paulus berani mengatakan dan bisa mengatakan, dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Itulah buah dari sujud menyembah, buah dari belas kasih, buah dari perbuatan-perbuatan baik yang ada di dalam batin karya Allah sendiri yang menjadi sumber sukacita yang tidak akan pernah hilang. Sementara yang bukan orang Majus dari timur, lawannya Herodes, mendengar pemberitaan tentang lahirnya Juru Selamat, ayat 3 bab 2. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terkejut. Bukan terkejut hanya kaget, tetapi merasa ada saingannya itu nanti. Kok seorang raja lahir mau disembah oleh orang Majus dari timur, ini membahayakan kedudukan saya. Herodes terkejut, orang Majus dari timur bersukacita. Jadi kesimpulannya apa? Silahkan menanggapi PR dari Romo Yosef tadi, apa artinya Natal yang membuat kepala beliau berputar-putar sampai sekarang.
Moga-moga tidak usah kepala berputar-putar ya. Tetapi kita ditantang untuk mencari indikator dalam hidup kita, seperti halnya orang Majus dari timur itu bersukacita dan mencari jalan lain. Moga-moga kita pun dapat menemukan jalan lain itu secara kreatif. Saya akan membacakan dongeng terakhir menutup perjumpaan ini. Dongengnya mengenai orang Majus. Yang kita kenal, orang Majus itu ada berapa? Ada 3. Namanya siapa? Gaspar, Melkior, Baltasar. Ada dalam kitab suci apa tidak itu? Tidak ada. Lah siapa yang memberi nama? Jadi kita juga bisa memberi nama menurut nama kita masing-masing kan? Nah, menurut tradisi lain, itu ada orang yang keempat. Orang Majus yang keempat. Namanya Artaban. Nah, ceritanya begini. Saya baca ya karena ini dongeng. Ketika itu, Artaban sedang bersiap-siap untuk mengadakan perjalanan mengikuti arah bintang. Ia membawa serta emas, perak, permata, dan bermacam-macam hadiah mahal lainnya sebagai persembahan kepada raja yang baru lahir itu. Dalam perjalanannya untuk bergabung dengan ketiga temannya, Artaban berhenti untuk merawat seorang musafir yang sedang sakit. Ia tinggal beberapa lama di situ. Akibatnya ia tertinggal dalam perjalanan dan kehilangan jejak teman-temannya. Artaban kini sendirian dan ia membutuhkan kendaraan dan perbekalan untuk mengarungi padang gurun. Maka Artaban menjual sebagian hartanya, membeli makanan dan menyewa unta. Ia sangat sedih karena sang raja baru itu akan kehilangan sebagian hadiah darinya. Artaban kemudian melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Bethlehem. Tetapi sekali lagi ia sudah terlambat. Ada banyak serdadu sedang beroperasi di kota untuk menjalankan perintah Raja Herodes, yaitu membunuh semua bayi laki-laki. Artaban mempunyai akal yang cerdik untuk menyelamatkan bayi-bayi di kampung tempat ia menginap. Ia menyerahkan hadiah-hadiah yang pada mulanya untuk diberikan kepada sang raja. Ia berikan kepada komandan serdadu untuk dapat menyelamatkan bayi-bayi yang tidak dibantai. Berkat perbuatannya tersebut, banyak bayi yang luput dari pembantaian. Dan ibu-ibu berterima kasih kepada Artaban. Artaban menyadari bahwa perbuatannya itu mengurangi hadiahnya untuk sang raja baru dan menipiskan bekal perjalanannya untuk menemukan sang raja baru. Selama 33 tahun, Artaban mencari dengan sia-sia. Sampai akhirnya ia sampai ke Yerusalem pada hari pelaksanaan penyaliban para terhukum. Artaban segera bergegas ke Kalvari dengan tujuan untuk bertemu para serdadu Romawi dan memberikan permata yang masih ada padanya agar orang yang bernama Yesus dibebaskan. Sebab pada malam hari sebelum penyaliban tersebut ia bermimpi seseorang mengatakan bahwa Yesus itu adalah raja baru yang selama ini ia cari. Dalam perjalanannya ke Kalvari, ia melihat ada seorang muda yang diseret sepanjang jalan menuju pasar budak. Pemuda itu berseru minta tolong kepadanya. Tanpa pikir panjang, Artaban melepaskan permata-permata terakhir
yang ada padanya sebagai tebusan anak muda tersebut. Artaban tidak memiliki harta lagi sebagai hadiah untuk sang raja. Ketika sampai di Kalvari, hancur luluh hati Artaban karena menyadari bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong Yesus. Suatu keajaiban terjadi. Yesus memandang Artaban dan berkata kepadanya, "Jangan kecewa, Artaban. Kamu telah membantu aku sepanjang hidupmu. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau telah memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku di penjara, engkau menjenguk aku." Dongengnya selesai. Itulah yang namanya yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Amin. Terima kasih Bapak Kardinal Ignatius Suharyo yang telah memberikan pengajaran kitab suci sesuai dengan tema Natal pada perjumpaan kita Festival Api Karunia Tuhan di hari ini 14 Desember. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas pengajaran kitab suci yang telah diberikan oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, juga penyertaan renungan dari Romo Yosef Susanto dan juga Romo Adi. Saat ini tiba waktunya kita bisa memperoleh berkat dari Bapak Kardinal, kemudian foto bersama. Baik, silakan Bapak Kardinal. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita selalu dijaga, dilindungi dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam.